Ya, selamat malam teman-teman, kawan-kawanku. eh saya coba ini ya sedikit memberi saran, bukan saran sih, apa namanya, mengajukan sebuah analisa sedikit tentang XAU USD ya, emas USD. Ini kalau kita lihat di time frame H1 ya, H1. Ini kan trennya masih bullish ya atau naik ya. Yang pertama kita coba cari zona SNR-nya ya. Saya kalau SNR itu tidak menentukan setiap kenaikan kecil-kecil misalnya seperti ini, ya udah tahu semua lah ya mungkin ya. Kenaikan kecil seperti ini kan juga SNR, tapi saya menentukan SNR itu ketika terjadi kenaikan yang sangat kencang gitu ya, seperti ini misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus kemudian dia turun dari sini ke sini. Nah, ini kemudian kenaikan yang tinggi ini saya tandai sebagai zona SNR gitu ya. Kita pasang rectangle di sini ya. Kenaikan pertama saya ambil wick. Biasanya saya mengambil wicknya aja sih, apa namanya, ekor candle atau sumbu candle ya. Atau wick lah, bukan wick ya, wick itu ekor candle atau sumbu atau apalah istilahnya. Nah, dari sini kan kemudian, nah, zona ini ya menjadi zona yang nantinya akan cukup kuat. Kalau toh di break nanti juga akan pullback ke situ gitu loh. Jadi ini turun dari sini, kemudian turun lalu naik balik lagi ke zona tadi, sempat berputar-putar kan ini di sini. Maksud saya bikin base ya, bikin base kalau kita bicara supply and demand. Ya supply and demand itu apa? Permintaan dan penawaran ya, supply and demand, dia bikin base di sini. Bikin base di sini. Ini candle merah nih lah, candle merah. Nah, sini sampai sini ini. Terus kemudian break. Nah, zona sebelumnya ini di break nih. Ini di break oleh candle ini. Di break kemudian naik, lalu turun, naik turun, seolah-olah sideways di sini, atau sering saya sebut sebagai liquidity pool ya, kolam liquidity, atau ada orang yang bilang juga sebagai akumulasi order ya. Dia mengakumulasi order sebanyak-banyaknya di base ini. Jadi ini jadi base, naik ke sini, turun ke sini, naik lagi ke sini, turun ke sini. Nah, kenapa tadi sempat turun cukup jauh nge-break zona sebelumnya ini? Karena di sini ada candle ini, kenaikan dari sini tadi. Nah, ini kenaikan dari sini, kemudian dia sempat nyentuh zona ini, turun lagi, nyentuh lagi, akhirnya break ke atas. Nah, ini bisa kita marking zone SNR, kita marking pakai rectangle seperti ini. Awalnya mungkin kita bisa pakai yang atas ya, wick yang atas nih, yang apa namanya, candle merah ini. Nah, candle merah ini mungkin awalnya bisa pakai yang ini kita. Di sini. Nah, ini kok gak tepat ya. Nah, ini valid sampai di sini. Nah, ini kan naik, dia turun, mentok ke sini, naik lagi, mentok ke sini. Ya, kalau atasnya ya pasti ini ya zonanya. Kita pasang rectangle untuk zona atas. Nah, ini kenaikan pertama ini wicknya kita pasang di wicknya ini. Nah, ini di sini. Ya akan seperti itu. Ini ada rejeksi di sana, turun lagi ke zona sebelumnya yang ini. Oke, sebentar, ini zona ini coba saya agak perkecil dikit. Sebentar ya, yang ini.
Tapi sebenarnya karena ini untuk menentukan bawah, maka sebenarnya wick yang paling bawah yang paling valid nantinya sebenarnya. Gini. Nah, di sini wick paling bawah. Kalau yang ini kan sebenarnya mungkin masih valid gitu ya, yang atas ini. Nah, ini kenyataannya ya penurunan ini mentok di situ. Dari sini naik terus turun ke sini, terus naik terus sempat break, tapi dia ketahan sama wicknya candle kenaikan dari sini ya, dimana di situ startnya ngebreak zona sebelumnya, turun naik turun naik turun ya. Saya kira kemudian zona ini akan bergerak di sekitar ini. Nah, zona kuning sama merah ini. Untuk zona ini saya hapus saja dulu. Nah, dia akan berputar, saya kira dia akan naik dari sini ke sini, naik lagi ke kuning, zona kuning di sini kita sell, terus nanti akan mentok lagi, naik lagi ke sini. Prinsipnya sama, sebuah zona jika semakin sering disentuh, zona baik zona yang grey ataupun yang kuning ini, ketika dia sering disentuh, ini udah berapa kali disentuh yang kuning, 1, 2, 3, 4, yang bawah baru disentuh sekali. Mungkin ini akan mencoba retest ke zona ini, kemudian naik. Jika garis kuning ini break, ya dia akan melanjutkan perjalanannya ke atas. Tapi kalau kita melihat struktur market gitu ya, kita sedikit meninggalkan tentang SNR dan SND ya, kita coba melihat tentang struktur market. Struktur marketnya di sini, kenaikan itu berawal dari sini ya, dari sini kemudian ke sini ya, kenaikan yang saat ini kita lihat gitu ya. Nah, seperti ini. Dan di sini ada post break of structure. Nah, ini. Oke, kita ambil wicknya. Nah, di sini candle ini yang ada di panah itu adalah candle yang melakukan mengebreak tinggi sebelumnya gitu ya. Yang ini. Maka kalau kita tarik Fibonacci retracement gitu. Nah, ini Fibonacci retracement. Kita ambil di ujung body candle yang ngebreak ini 100-nya, 0-nya kita tarik di wick candle yang paling rendah atau sumbu candle yang paling rendah ini. Seperti ini ya kalau kita tarik Fibo ya. Nah, maka harusnya kalau toh turun menurut hemat saya dia akan jemput ke area sini. Ini area yang tadi mantul ini sebenarnya area golden ratio-nya Fibo ya. Atau kalau toh dia turun, paling dia akan mentok di area 23 dan 38, dan selanjutnya dia akan mengambil ancang-ancang ke atas ke area 161 Fibo. Area 161 Fibo itu, nah ini di situ. Sebentar saya tarik horizontal line. 161 berada di angka berapa? Nah ini 161 194763 itu area 161-nya Fibo. Kalau area 261-nya Fibo saat ini yang barusan kita tarik itu ya, itu di sini di 261-nya Fibo 1976. Biasanya dari setelah break 161 atau setelah nyampe 161 dia akan turun ke 100, atau mungkin dia langsung melanjutkan ke 261. Dari 261 akan naik sedikit kemudian turun ke 161, lalu dia akan naik lagi langsung ke cycle-nya Fibo. Level cycle-nya Fibo ada di 423 ini.
Kapan akan sampai sini tidak tahu, jangan tanya saya bukan smart money, saya bukan interbank, saya bukan juga bank sentral. Saya bukan the Fed, saya bukan ECB, European Central Bank, atau the Federal Reserve-nya bank reserve-nya bank sentralnya Amerika. Ya, kita ngikut mereka saja. Yang jelas ini hanya sebuah analisa bagaimana cara menentukan zona-zona SNR tadi ya, zona-zona SNR, terus kemudian zona SNR dan SND gitu ya. Kita menentukan SNR itu dari tingkat kenaikan ini naik, kita marking zone di sini, naiknya yang tinggi-tinggi ya, jangan yang naik kecil-kecil seperti ini kita garisi SNR. Wah, itu nanti akan ini naik sini, ini oh ini SNR, ini SNR, oh, ini apa namanya, kecil kita dapatnya. Ini kita dari kenaikan yang sangat tajam seperti ini kita marking di sini, terus kemudian kita dari kenaikan itu turun ya seperti tadi. Nah, kalau penarikan Fibo ya tadi kita lihat mana yang ini terendahnya kita ambil di sini, terus kemudian di sini di angka 100 adalah ujung body candle yang nge-break tingginya tinggi sebelumnya. Kemudian ketemunya ya seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya kalau dia toh turun di sini maka dia akan menggapai atau menjemput ya, bahasa saya menjemput penumpang di halte 23, 38 ya, dia paling turun sedikit sampai ke sini lah. Nah ini 38, 50, 61 ke zona rasio Fibonacci, boom ke atas jika memang memungkinkan hari ini, atau saya kira untuk hari ini sampai besok akan bergerak. Ya itu tadi, kalau kita lihat zona SNR dia akan ya berputar-putar di situ-situ saja, karena hari ini tidak ada news yang cukup yang punya high impact yang bagus. Sampai besok juga nggak ada, mungkin hari Rabu baru start ada news-news yang cukup high impact ya. Oke teman-teman, seperti itu bisa disimpulkan sendiri-sendiri ya. Selamat malam.